Sahabat-sahabatku, marilah kita belajar akuntansi bersama saya, Widiantoro, guru SMA Negeri 1 Dayiluhur. Materi yang akan kita pelajari pada saat ini adalah Jurnal Umum Perusahaan Jasa. Pada materi Jurnal Umum Perusahaan Jasa ini, yang pertama kita pelajari adalah macam-macam bukti transaksi, analisis bukti transaksi berdasarkan mekanisme debit dan kredit, pengertian jurnal, fungsi jurnal, dan pembuatan jurnal umum. Materi pertama adalah macam-macam bukti transaksi. Yang pertama, kwitansi, 2, faktur, 3, nota kontan, 4, nota kredit, 5, bukti memorial, dan keenam, cek. Marilah kita bahas satu persatu masing-masing bukti transaksi. Pertama, kwitansi. Kwitansi adalah surat bukti pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menerima uang dan diberikan kepada pihak yang melakukan pembayaran. Yang kedua adalah faktur. Faktur adalah bukti penjualan barang secara kredit yang dibuat oleh penjual untuk pembeli. Faktur biasanya dibuat rangkap, yang asli diberikan kepada pembeli sebagai bukti pembelian secara kredit, sedang tembusannya dipegang oleh penjual sebagai bukti pencatatan penjualan secara kredit. Jadi, faktur bila dipegang oleh penjual namanya faktur penjualan kredit, bila dipegang oleh pembeli namanya faktur pembelian kredit. Yang ketiga, nota kontan. Nota kontan adalah perhitungan penjualan yang diberikan penjual kepada pembeli. Nota pembelian ini diterima oleh pembeli dari penjual karena telah melakukan pembelian dengan tunai. Jadi, nota kontan adalah bukti penjualan secara tunai. Yang keempat, nota kredit. Nota kredit adalah nota yang dikeluarkan oleh penjual yang memberi perintah kepada penerima barang untuk menerima barang yang dikembalikan oleh pembeli karena rusak atau tidak sesuai mutu. Dengan ini, penjual mengurangi tanggungan yang harus ditanggung pembeli atau piutangnya dikurangi. Maka kalimatnya, kami telah mengkredit rekening saudara. Selanjutnya, bukti memorial. Bukti memorial adalah bukti yang menyatakan terjadinya transaksi intern perusahaan. Jadi, bukti memorial ini adalah bukti dari perusahaan itu kepada perusahaan itu sendiri. Jadi, antara bagian yang satu dan ke bagian yang lain. Biasanya ini untuk data jurnal penyesuaian. Cek.
Cek adalah surat perintah dari seorang nasabah kepada bank tempat menyimpan uang untuk membayar sejumlah uang kepada yang ditunjuk atau menyerahkan cek itu. Makanya cek ada cek atas tunjuk dan cek atas nama. Kalau cek atas tunjuk, asal bisa menunjukkan cek itu, dia bisa mencairkan uang. Kalau cek atas nama, orang yang mencairkan uang itu harus namanya tercantum dalam cek itu. Ada lagi cek biliet giro, yaitu cek pencairannya dengan cara pemindah bukuan antar rekening bank. Setelah kalian mengetahui bukti-bukti transaksi, berikutnya adalah analisis bukti transaksi berdasarkan mekanisme debit dan kredit. Sebelum bukti transaksi dicatat ke jurnal, terlebih dahulu harus dianalisis pengaruhnya terhadap posisi harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban dalam suatu perusahaan. Adapun cara menganalisis, pertama, menetapkan akun yang dipengaruhi transaksi tersebut, yaitu harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang kedua, menetapkan akun yang dipengaruhi tersebut bertambah atau berkurang. Yang ketiga, menetapkan penambahan atau pengurangan tersebut mengakibatkan akun yang bersangkutan harus didebit atau harus dikredit. Contoh analisis bukti transaksi. Transaksi tanggal 2 Maret 2016 dibeli kendaraan seharga 60 juta dari Indomobil yang pembayarannya dengan kredit. Yang kedua, transaksi tanggal 15 Juni 2016 dibayar utang kepada BRI sebesar 8 juta. Bagaimana kalau kedua transaksi tersebut dianalisis berdasarkan mekanisme debit kredit? Transaksi pertama, harta berupa kendaraan bertambah, didebit sebesar 60 juta. Sedangkan utang bertambah dikredit sebesar 60 juta. Sedang transaksi kedua, utang usaha, karena utang usaha rekening kredit, maka utang usaha berkurang didebit 8 juta, sedang harta berupa kas berkurang dikredit 8 juta. Analisis transaksi di bawah ini. Diterima setoran modal 5 juta, harta berupa kas bertambah 5 juta di debit, dan modal bertambah 5 juta di kredit. Yang kedua, diterima pendapatan jasa 3 juta, maka kas bertambah di debit 3 juta, dan pendapatan jasa bertambah 3 juta di kredit. Yang ketiga, dibeli perlengkapan dengan kredit 150.000, maka harta berupa perlengkapan bertambah 150.000 dan utang bertambah di kredit 150.000. Yang keempat, diselesaikan pekerjaan jasa rias, diperhitungkan biaya 600.000. Karena belum dibayar, maka harta berupa piutang usaha bertambah di debit 600.000, sedangkan pendapatan bertambah di kredit 600.000. Yang kelima, dibayar gaji pegawai 250.000, maka harta berupa kas berkurang di kredit 250.000 dan beban berupa beban gaji bertambah di debit 250.000. Yang keenam, dicicil utang kepada toko laris sebesar 200.000, maka
harta berupa kas berkurang 200.000 dan hutang berkurang 200.000. Yang terakhir, dibayar beban air dan listrik sebesar 50.000, maka kas berkurang 50.000 dan beban berupa air dan listrik bertambah 50.000. Setelah kita menganalisis, maka selanjutnya kita membuat jurnal. Jadi transaksi tersebut setelah kita analisis, maka kita akan dengan mudah membuat jurnal. Pengertian jurnal. Jurnal adalah buku catatan pertama, Book of Original Entry, untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan secara kronologis yang menunjukkan akun-akun yang harus didebit dan dikredit beserta keterangannya. Jurnal berfungsi pertama adalah fungsi historis, bahwa setiap transaksi finansial dicatat menurut urutan waktu terjadinya transaksi. Yang kedua, fungsi mencatat, berarti semua transaksi atau kejadian yang mengakibatkan perubahan harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban harus dicatat ke dalam buku jurnal beserta keterangannya. Ketiga, fungsi analisis. Pencatatan ke dalam buku jurnal merupakan hasil dari analisis transaksi untuk menentukan akun yang didebit maupun dikredit beserta jumlahnya. Yang keempat, fungsi instruktif, yaitu jurnal memberikan perintah untuk mencatat debit dan kredit dalam buku besar beserta jumlahnya. 5. Fungsi informatif, memberikan keterangan transaksi yang dicatat dalam jurnal beserta penjelasannya dan pengaruhnya terhadap akun-akun yang bersangkutan. Bentuk jurnal. Bentuk jurnal umum terdiri dari kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit, serta halaman jurnal. Kolom tanggal mencatat tahun, bulan, dan tanggal pencatatan transaksi. Kolom keterangan mencatat nama akun yang didebit dan nama akun yang dikredit beserta keterangan singkat. Kolom referensi dicatat nomor akun pada saat posting ke buku besar. Kolom debit diisi dengan jumlah akun yang didebit. Kolom kredit diisi dengan jumlah akun yang dikredit, dan halaman diisi dengan nomor halaman jurnal. Contoh jurnal. Tanggal 2 Maret 2021 dibeli kendaraan seharga 60 juta dari Indomobil yang pembayarannya dengan kredit. 2. Tanggal 15 Maret 2021 dibayar utang kepada BRI sebesar 8 juta. Dari dua transaksi tersebut, jurnalnya yang pertama, tanggal 2, kendaraan debit 60 juta, hutang Indomobil kredit 60 juta. Tanggal 15, hutang BRI debit 8 juta dan kas dikredit 8 juta. Latihan jurnal. Tanggal 4 Januari, Tuan Yono menyetorkan uang tunai 4.500.000 dan peralatan 9 juta sebagai modal bengkelnya. Tanggal 5, dibeli perlengkapan bengkel Rp1.500.000 tunai. Tanggal 7, dibayar sewa gedung bengkel untuk 1 tahun 1.200.000. Tanggal 10, dibeli peralatan bengkel dari toko Merdeka
seharga Rp2.400.000 dibayar tunai Rp800.000. Dari keempat transaksi itu, kalau dibuat jurnal umum adalah sebagai berikut. Transaksi tanggal 4, jurnalnya adalah tanggal 4, kas debit Rp4.500.000, debit peralatan bengkel 9 juta, dan kreditnya modal Yono Rp13.500.000. Tanggal 5, perlengkapan bengkel debit Rp1.500.000, kas kredit Rp1.500.000. Tanggal 7, sewa gedung dibayar di muka Rp1.200.000, kreditnya kas Rp1.200.000. Tanggal 10, peralatan bengkel debit Rp2.400.000, kas kredit Rp800.000, dan hutang usaha Rp1.600.000. Lanjutan latihan jurnal. Tanggal 13, diterima pendapatan jasa bengkel Rp450.000. Tanggal 20, dibayar beban listrik untuk bulan Januari Rp75.000. Tanggal 27, diselesaikan pekerjaan bengkel Tuan Joko Rp900.000, baru dibayar Rp300.000. Tanggal 30, dibayar gaji karyawan Rp350.000. Dari transaksi-transaksi di atas, kalau dibuat jurnal adalah sebagai berikut. Tanggal 13 berarti menerima pendapatan kas di debit Rp450.000 dan pendapatan jasa di kredit Rp450.000. Tanggal 20, bayar beban listrik berarti beban listrik debit Rp75.000 dan kredit kas Rp75.000. Tanggal 27 berarti kas Rp300.000, piutang usaha Rp600.000, kreditnya pendapatan jasa Rp900.000. Yang terakhir bayar gaji berarti beban gaji debit Rp350.000 dan kreditnya kas Rp350.000.